Nah, seperti yang sudah kalian lihat di video review kemarin, chapter 1138 tanpa ragu mendapatkan nilai 10 alias sempurna. Mungkin bisa dibilang ini adalah lore luar biasa dan paling baru yang Oda ungkapkan kepada kita hampir sebelumnya 20 tahun yang lalu. Yang mungkin kalau kalian sadar, hal sangat baru yang kita dapatkan terkait One Piece adalah dari flashback Nico Robin yang akhirnya menjelaskan tentang Void Century. Yang definisi itu adalah hal baru yang belum pernah disindir oleh Oda selama 390 chapter sebelumnya, yang ternyata dunia One Piece ini lebih dalam dibandingkan yang kita bayangkan, karena ternyata ada abad-abad atau timeline-timeline yang berhubungan, dan itu adalah Void Century. Dan sekarang di chapter 1138 kemarin, kita juga mendapatkan sebuah cerita yang lebih dalam lagi terkait ternyata adanya 3 dunia, atau mungkin disebut sebagai 3 fase dari dunia One Piece yang masing-masing dunianya bisa dijelaskan rinci untuk menjadi satu kisah tersendiri. Nah, Gacha Pasar di sini kali ini yang terlihat juga sepertinya kalian sangat excited dengan mural dan juga narasi luar biasa yang Oda berikan kepada kita di penutup chapter kemarin yang berisi dari kitab Harley milik Elbaf. Ya, apalagi nih buat para pecinta-pecinta teori, pecinta kontroversi, atau mungkin kisah-kisah lore-lore yang ada di dunia, pasti akan sangat tertarik dengan satu hal yang Oda tampilkan kepada kita tersebut. Yang pastinya otak kalian juga sudah sangat haus kan dengan cerita-cerita atau teori apa yang bisa dikembangkan dari satu gambaran mural yang sangat luar biasa. Dan makanya di video ini kita akan membahas secara rinci masing-masing dunia yang ada dari mural tersebut. Dan sesuai janji kita juga di video kemarin, kalau ini juga akan menjadi semacam ya breakdown atau mungkin analisis untuk chapter 1138. Dan karena ini akan menjadi video yang sepertinya sangat panjang, makanya pastikan kalian tonton video sampai habis, dan sebelum itu juga kalian bisa siapkan makanan, cemilan, atau kopi biar makin mantep untuk menontonnya. Dan pastikan juga tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang ngemis dan juga setengah-setengah, karena bisa masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat para nakama baru juga di channel Film versi baru alias versi facecam nih, aduh ajaib banget versi facecam yang malah banyak yang akhirnya tidak nonton, tapi nggak apa-apa lah. Terutama buat kalian yang sangat suka dengan pembahasan mendalam seputar One Piece, bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Oke, di sini kita tidak akan mengulang-ulang ya apa isi surat lengkap dari dunia pertama yang ada di kitab Harley, tetapi kita akan langsung menginterpretasikannya dan menafsirkannya sesuai apa yang mungkin saya pikirkan dari kata-kata dan mural yang kita dapatkan. Dimana ayat pertama berbunyi, "Upon the earth there is flame." Dimana dalam kasus ini terminologi earth yang digunakan bisa dibaca sebagai daratan atau mungkin land, tetapi juga bisa diartikan sebagai bumi, planet, atau mungkin sebuah dunia yang ditinggali oleh manusia. Yang kalau kita pahami nanti secara utuh untuk tiap ayatnya, dimana term bumi ini akan jauh lebih masuk akal. Oh ya, buat kalian yang bingung kenapa saya menafsirkan ke beberapa kemungkinan, karena baik lagi di sini kita sedang membaca sebuah kitab Harley milik Elbaf, dan lagi-lagi yang namanya sebuah kitab pasti akan memiliki berbagai penafsiran tergantung background atau individu seseorang yang membacanya. Dan itu pula yang menjadi alasan kenapa kitab menjadi sebuah atau semacam keajaiban kan, karena tiap orang bisa menafsirkan ke hal yang berbeda. Lanjut kata flame setelahnya sepertinya mengindikasikan Mother Flame, atau kalau dalam konteks yang lebih luas adalah Mother Flame di versi One Piece, atau mungkin Oda buatnya seperti versi nuklir di dunia nyata, yang bahkan disebut juga sebagai matahari buatan atau artificial sun, yang memiliki makna kalau benda ini memiliki energi yang tidak terbatas, yang bahkan nama alat yang menciptakan Mother Flame di Pulau Egghead pun disebut sebagai fusion plant atau fusi nuklir. Hal ini pula berhubungan dengan ayat selanjutnya yang berkata, "People succumb to desire as they chase the forbidden sun." Dan lagi-lagi buat yang nanya kenapa saya pakai bahasa Inggris, lagi-lagi untuk lebih meminimalisir tafsir yang lebih banyak lagi, karena untuk versi awalnya menggunakan Jepang, dimana kalau kita menggunakan bahasa Indonesia banyak translatean itu dari Jepang ke bahasa Inggris dan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi banyak layer lah untuk masalah penafsiran ini. Tetapi untuk bahasa Inggris mungkin layernya lebih sedikit dan pengertiannya jauh lebih bisa dipahami. Dan kenapa tidak langsung dari bahasa utama bahasa Jepang? Ya selain saya tidak begitu mengerti terlalu dalam terkait kata-kata Jepang, yang mungkin nanti takut malah jadi banyak mistranslasi atau bahkan mistafsir,
makanya kita menggunakan bahasa Inggris saja yang lebih universal dan dapat diterima oleh orang-orang. Yang lagi-lagi harus untuk membaca One Piece ya mungkin cukup smart lah untuk bisa mengerti bahasa Inggris. Nah, di mana people succumb to the desire ini mengartikan kalau orang-orang yang memiliki energi tersebut tidak terbatas yang pastinya akan menjadi greed atau serakah, dan mereka akan terus-terusan mengeksploitasi sumber tersebut atau sang Mother Flame ini. Bahkan ayat sampai mereka menyentuh matahari yang terlarang atau the Forbidden Sun tersebut bukankah persis sekali seperti kata-kata dari Dr. Vegapunk tentang dia yang menciptakan Mother Flame dan dia pula too close to the sun, yang bahkan Vegapunk sendiri pun berkata nih, gara-gara dia yang ingin mencari tahu tentang teknologi tersebut yang akhirnya malah digunakan untuk menghancurkan dunia kita, yang bukankah serupa dengan bom atom yang hasil karya dari kepintaran Einstein yang malah disalahgunakan untuk menciptakan insiden Hiroshima dan Nagasaki. Kira-kira siapakah yang membuat hal tersebut? Yang lagi-lagi kalau kita melihat dari gambar muralnya cukup jelas, di mana di sini kita bisa melihat adanya bangunan-bangunan tinggi atau bangunan pencakar langit yang bahkan tentu saja terdapat asap di atasnya yang mengindikasikan jika itu semacam asap pabrik yang menciptakan sesuatu. Dan di bagian bawahnya kita melihat ada mesin-mesin yang sepertinya itu memiliki teknologi yang cukup advance, di mana ada monitor, video, dan yang lain-lainnya. Dan seperti yang bisa kalian prediksikan, siapakah yang menciptakan teknologi ini? Dan sudah jelas jika itu adalah Ancient Kingdom. Yang menariknya kalau kita lihat di dalam bangunan ini ada kapal yang seakan-akan menjadi fondasi untuk membangun bangunan tinggi tersebut, yang jangan lupa gambaran semua ini dibuatnya dari perspektif Void Century ya. Dan tentu saja misalkan itu adalah kapal dan akhirnya terbang, tidak akan dibuat seperti pesawat yang sudah kita kenal, karena di One Piece bahkan hal yang terbang pun dibentuknya dalam bentukan kapal terbang, di mana ada seseorang yang menggerakkan kapal ini yang kalau dia punya kemampuan sebesar itu, apakah kapal yang ada di dalam mural ini adalah bagian dari Ancient Weapon? Ya, seperti yang pernah kita bahas juga nih di teori-teori develomi, kalau ketiga Ancient Weapon memiliki satu kapal besar yang berhubungan dengan hal tersebut. Contoh untuk Pluton sendiri, dia adalah kapal besar di bawah Wano Kuni, lalu juga Poseidon punya Noah, dan kemungkinan Uranus juga memiliki kapal yang akhirnya mengeluarkan serangan besar yang muncullah dampak Imu juga Lucia, yang bahkan ketiga kapal itu kita dapatkan di dalam mural dari Elbaf ini. Untuk Poseidon dan Uranus itu akan kita bahas sebentar lagi, jadi sekarang kita fokus di bagian dunia ketiga dulu. Nah, untuk bagian Pluton ini sangat masuk akal kalau dibangun di pula pembuatan kapal yang sangat advance, yang nanti mungkin ada hubungan dengan Water Seven, blueprint dari Tom kepada Iceberg dan Frankie sampai akhirnya dia bakar. Yang sejujurnya dari ayat-ayat yang kita dapat dari dunia pertama ini sangat mengindikasikan kalau ketiga Ancient Weapon justru bukan berasal dari Void Century, tapi bahkan lebih lama lagi, yaitu di era The First World atau dunia pertama. Atau bukankah ini juga akan sangat masuk akal kalau negeri atau senjata yang bahkan disebut sebagai Ancient, di mana Ancient Kingdom, Ancient Weapon, di mana hal-hal kuno ini bukan berasal dari Void Century, melainkan lebih kuno lagi, yaitu di dunia pertama. Yang jangan lupa poneglyph yang diciptakan di Void Century tersebut pun menyebutnya sebagai Ancient Weapon, yang berarti bahkan di masa Void Century ini senjata yang lebih kuno, yang sangat masuk akal kalau ketiga hal tadi diciptakan di dalam The First World yang kita bahas saat ini. Lalu mungkin di bagian sini kita bisa melihat nih semacam terdapat elevator dengan dua sisi yang berbeda. Sisi satu mungkin mereka-mereka yang menyembah Mother Flame karena di tangannya terlihat ada Mother Flame yang sampai ke bagian kapal di atasnya. Tetapi di sisi lain kita melihat orang-orang yang lebih tidak jelas nih, namun mereka semua memiliki semacam halo di kepalanya atau mungkin lingkaran yang seperti malaikat tersebut. Dan ada orang di atasnya yang seakan-akan menerima mereka, yang jika dilihat dari tangannya yang seperti menjulur. Nah, mungkin saja ilustrasi halo ini merepresentasikan mereka-mereka manusia yang akhirnya menjadi dewa, atau dalam kata lain sebuah konsep yang mirip dengan seseorang yang hidup di puncak dari Mary Joyce atau puncak tertinggi. Nah, hal ini akan memberikan kita nih pemahaman yang baru, yang sepertinya puncak tertinggi atau red line pula lah diciptakan di fase dunia pertama ini, yang mungkin sama halnya dengan Grand Line, yang berarti kedua hal tersebut tepat nih seperti megateori yang pernah kita bahas juga di channel ini, kalau kedua hal tadi adalah buatan dari manusia. Dan ada dewa hidup di puncaknya yang bukankah cukup mirip dengan kata-kata Marco dan Shirohige? Jauh-jauh lamanya terdapat dewa yang hidup di puncak dari Red Line. Nah, terkait ular besar yang digambar juga akan berhubungan dan akan kita bahas juga sebentar lagi. Menariknya, semua hal yang kita lihat di dunia pertama ini untuk sosoknya dan semuanya adalah manusia. Kita tidak melihat adanya sosok berbeda di gambaran pertama ini. Ya, walaupun lagi-lagi kita juga nggak tahu sih dunia pertama ini terpotongnya di bagian mana untuk
bagian muralnya. Karena untuk muralnya kita melihat full jebret yang ini bentukannya 2 dimensi, hanya bentukan garis saja. Jadi kita tidak tahu dimensi-dimensinya seperti apa, yang kita pun situ hanya bisa berasumsi doang. Yang jika begitu, maka di dunia pertama ini hanya ada manusia-manusia biasa dan mungkin ras-ras lain pun nantinya berevolusi dari dampak kerusakan yang diciptakan oleh dunia pertama. Atau bahkan yang lebih expert, itu adalah hasil eksperimen yang dilakukan oleh para Ancient Kingdom di dunia ini. Karena nantinya kita lihat kan ada malaikat-malaikat atau mungkin ras-ras lainnya yang tiba-tiba bermunculan. Tapi lagi-lagi ini sangat spekulatif, jadi kita akan lanjut dulu untuk gambaran dan narasinya. Di bagian sini juga kita dapat dengan jelas melihat nih adanya bulat, tetapi kalau kalian sadar di atasnya, di antara box-box narasi yang menutupinya, terdapat planet-planet lain juga yang bisa kita lihat dan cukup mirip seperti globe yang kita lihat di Library of Ohara dahulu. Yang menariknya, di bulan terlihat dikelilingi oleh Mother Flame, yang apakah ini ada hubungan dengan peradaban tinggi yang ada di bulan yang juga pernah kita lihat dari cover story NL. Makanya cukup lama kan mereka mati karena kehabisan sumber daya alias Mother Flame yang hilang selama berabad-abad lamanya. Namun terima kasih kepada NL, kemampuan petir tanpa batasnya dapat membangkitkan mereka semua. Yang selain itu pula kita ketahui kan adanya keturunan dari bulan seperti orang-orang Shandia yang akhirnya menemukan kota Sandora. Itu pun diketahui beberapa abad sebelum Void Century, karena kota Sandora sendiri dihancurkan ketika perang Void Century terjadi, yang berarti ditemukannya jelaslah beberapa abad sebelumnya. Ya, balik lagi kita tidak bisa memprediksi jelas kapan untuk timeline utamanya. Tetapi kalau kita lanjut ke ayat selanjutnya, di mana dikatakan the slave wished and prayed and the sun god finally appeared. Yang untuk hal ini pun bukan hal baru lah ya, dimana Vegapunk juga sebelumnya sudah berkata kalau hasrat kuat dari para budak yang terus menerus akhirnya akan memunculkan Sun God Nika. Dan ini pula Nika pertama yang Jarul mention beberapa chapter lalu. Tetapi baik lagi, ini pernah menjadi bahasan kita juga nih, apakah Nika yang kita kenal di dunia pertama ini sama atau beda dengan Nika yang kita ketahui sekarang? Apakah Nika di dunia pertama ini adalah memakan buah iblis yang sama seperti sekarang, atau jangan-jangan dia manusia biasa yang berubah menjadi buah mitologi, atau bahkan dia murni hanya sosok fiksi yang diharapkan oleh orang-orang seperti sesuai dengan kisah-kisahnya. Ya, bagaimanapun kita tidak mendapatkan gambaran Nika di mural bagian pertama ini. Tapi baik lagi, timeline mural juga kita masih belum jelas jika ini untuk waktunya seperti apa. Nika di dunia pertama ini pun kita masih belum tahu apakah dia pihak baik atau dia pihak jahat. Namun kalau dari ayat selanjutnya kita mendapatkan the Earth God grew furious along with the Hell Flame Serpent. It enveloped the world in death and darkness. Nah, disinilah kita mendapatkan term baru nih, yaitu Earth God, di mana Earth di sini lebih ke arah bumi. Yang juga nanti kita dapat dua dewa lain sih di narasi-narasi berbeda dari dunia-dunia yang selanjutnya. Buat kalian para pecinta teori mungkin gak nih, karena hal ini pun pernah diutarakan di flashback dari Norland saat Mose, anak dari Kalgara, akan dieksekusi. Di mana selain adanya Sun God, mereka juga menyebutkan adanya Rain God, Forest God, dan juga Earth God. Walau mungkin ada bagian berbeda antara Rain God dan Sea God yang bisa saja hanya perbedaan kultural untuk penyebutan nama dewanya saja, yang untuk ini pun kita memang masih belum tahu. Menariknya, selain keempat dewa disebutkan di Harley Elbaf, kita juga mendapatkan hal itu di flashback Skypiea, dan bahkan kalau kalian ingat, Serpent atau ular juga kita dapatkan di flashback Skypiea yang mereka sebut sebagai dewa atau Kashigami. Yang kalau kita lihat nama empat dewa tadi itu bukankah mirip juga dengan nama-nama elemen yang ada dimulai dari api atau mungkin matahari, air, lain-lain, dimana tidak ada hanyalah satu, yaitu metal saja. Dan menariknya, nama dari kelima Gorosei dan nama ketiga Ancient Weapon pun akhirnya melengkapkan wujud dari nama-nama planet yang ada. Nah, dimana ayat yang menjelaskan Earth God Furious atau marah ini sangat berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, dimana manusia serakah akan menerima akibatnya, dan mungkin saja Hell Flame Serpent ini adalah red line tadi yang dalam artian lain menghancurkan dunia. Tapi mungkin yang masih ambigu adalah apakah Earth God yang dimaksud di sini hanyalah sebuah perumpamaan saja seperti Sun God yang masih tidak jelas juga di dunia pertama, atau bahkan jangan-jangan terdapat entitas atau sosok dari Earth God ini. Ya, kita memang belum mendapatkan informasi lengkapnya seperti apa. Dan kalau kita lanjutkan si ular ini atau mungkin Hell Flame Serpent, di mana Hell Flame ini digunakan mirip dengan api dari neraka yang digunakan dalam berbagai kepercayaan.
yaitu api untuk memberikan azab kepada manusia-manusia yang berbuat jahat dan mereka yang berdosa. Dan ngomong-ngomong terkait Serpent dan Redline ini, bukankah mengingatkan kita ke kata-kata Dory dan Brogy di Little Garden? Jangan lupa, keduanya adalah ras Elbaf yang menjadi topik utama kita sekarang dari kitab Harley, dan mereka pun pernah berkata saat akan menghajar ikan mas raksasa, kalau hanya ular merah darah sajalah yang tidak bisa mereka hancurkan. Yang sosok besar berwarna merah darah, bukankah kalian sudah dapat menebaknya jika itu adalah Redline? Yang bisa jadi mereka melihat Redline sebagai ular raksasa, atau mungkin ada tafsir lain nih, di mana apakah jangan-jangan wujud ular raksasa tersebut benar-benar ada? Yang jangan lupa, Elbaf diambil dari mitologi Nordik, dan di mitologi Nordik terdapat ular besar yang mengelilingi dunia yang akan menghancurkan dunia jika ular tersebut tidak memutarinya. Dan sudah jelas nama ular tersebut pun adalah Jormungandr, ular besar berwarna merah darah yang persis sama juga dengan berbagai tafsir yang ada. Ya, sebelumnya juga bukankah kita pernah berteori apakah Loki bahkan memakan buah iblis Jormungandr ini? Namun mungkin yang masih aneh adalah dari mural ini, kenapa ular tersebut seakan-akan dia mengeluarkan api dari mulutnya. Nah, tapi secara kasar ini adalah tafsir dari kisah dan cerita tentang The First World atau dunia pertama, di mana manusia mencapai peradaban tertingginya dan mereka menemukan Mother Flame, menyentuh matahari, membuat bangunan-bangunan pencakar langit, dan mungkin pembangunan paling besar mereka adalah Redline yang membagi dunia seperti saat ini. Sampai-sampai mungkin peradaban banyak juga tercipta di daerah bulan, kota Birka, dan banyak planet-planet lain. Yang ini juga mungkin era di mana ketiga Ancient Weapon pun akhirnya tercipta dengan adanya 3 kapal besar. Sampai akhirnya ketimpangan merajalela, perbudakan juga luar biasa, makanya para budak berdoa kepada matahari dan datanglah Sun God. Di sisi lain, bumi yang hancur akibat keserakahan manusia membuat marah dewa bumi atau Earth God, yang nyambung ke ayat selanjutnya, yaitu kematian dan kegelapan tercipta di mana-mana. Semua hal tadi ditutup dengan ayat terakhir, those men would be unable to meet again. Nah, tadi adalah surat pertama dari kitab Harley yang ternyata, waduh, ini baru surat pertama tetapi sudah cukup panjang sekali. Yang seperti yang saya bilang, ini memang bisa menjadi satu cerita sendiri untuk tiap masing-masing dari surat atau mungkin bagian chapter di kitab Harley ini. Yang jujur nih, ketika saya nge-script ini pula, dimana saya cuma nulis dari apa yang saya lihat di mural dan juga apa yang saya baca di narasi, yang itu pun saya keluarkan dari yang ada di otak, ternyata cukup panjang juga hasil implementasi dari pemikiran saya, terutama untuk bagian pertama tadi. Yang kira-kira masih aman gak nih untuk kalian? Dan kita akan lanjut ke dunia yang kedua. Gimana untuk dunia kedua ini? Mungkin kita lebih familiar ya, karena ini adalah bagian dari kisah Void Century yang mungkin walau kita tidak tahu secara lengkap, makanya saya bilang cukup familiar alias lebih terbayang lah, karena cukup banyak kisah yang kita dapatkan tentang Void Century. Yang untuk tahunnya sendiri, kita sendiri tidak tahu sih kapan bencana besar pertama tersebut terjadi, tetapi kalau kita ketahui One Piece ini menggunakan kalender yang dinamakan sebagai Kaien Reki si Circle, dan tahun kita sekarang di One Piece yaitu sudah masuk tahun 1524, dimana ada kemungkinan tahun nolnya sendiri itu terjadi di dunia pertama, atau berarti 600 tahun sebelum masa Void Century. Yang bisa jadi juga jika itu adalah tahun kelahiran Nika, yang kalau kita memiripkan dengan kalender Masehi sebagai kelahiran dari Isa Al-Masih atau mungkin Yesus, dan juga nama Masehinya sendiri diambil dari gelarnya sebagai Al-Masih tadi. Ya, walaupun memang banyak kontroversi terkait waktu pasti kapan kelahiran Isa ini, tetapi di sini saya hanya membahas untuk masalah konsep pemikiran dari kalendernya saja. Atau bahkan bisa saja kita mengikuti kalender Hijriah, di mana saat perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dan untuk One Piece ini mungkin untuk titik nolnya bisa masuk di awal titik kehancuran atau bencana tersebut, di mana itu adalah titik poin di antara A dan B, dan titik tengah ininya alias di tahun 0 adalah tahun Kaien Reki Circle yang Oda gunakan untuk serial One Piece ini. Ya, baik lagi, ini hanyalah perumpamaan agar pemahaman di One Piece ini lebih jelas. Tapi baik lagi, jangan terlalu ditelan mentah-mentah. Nah, dimana di dunia kedua ini, satu yang jelas adalah Joy Boy alias Nika di era ini adalah seorang yang lahir dari Ancient Kingdom. Dia adalah seorang bajak laut yang berlayar ke seluruh dunia dan mungkin menemukan hal-hal tentang teknologi di masa lalu dan ingin kembali menggunakan Ancient Weapon alias Mother Flame. Kalau kita lihat dari kata-kata Vegapunk, makanya Vegapunk sendiri pun tidak bisa berkata jelas kalau dia adalah orang baik atau bahkan orang
yang jahat. Nah, kalau kita mau masuk ke ayat pertama di mana dikatakan, "Upon the nothingness there is bread, and the forest god sent forth devils." Yang jujur sih, bagian ini pun menurut saya awalnya sangat-sangat ambigu sekali karena ini apa nih maksud dibalik ayat tersebut. Terutama siapakah forest god yang dimaksud di sini? Karena seakan-akan sangat random sekali dan dia mengirim iblis. Iblis apa yang dimaksud dari forest god ini? Tapi kalau kita lihat dari mural yang juga berhubungan dengan ayat pertama tadi, kemungkinan kita bisa menafsirkannya seperti ini ke hal yang paling familiar juga di serial One Piece, di mana upon the nothingness, dalam ketiadaan, di mana ini pun dampak dari kehancuran dunia pertama tadi, muncullah nafas atau kehidupan yang nanti dihubungkan dengan iblis yang dikirim oleh forest god. Yang kira-kira apakah kalian sudah bisa menebak apa maksud tafsir dari ayat tersebut? Yang kalau kita lihat pohon di tengah ini memang bisa jadi jika itu adalah pohon Adam, tapi rasanya kurang pas aja karena pohon Adam dari kata-kata Franky terkenal di bagian batangnya, tetapi di sini seakan-akan digambarkan ada daun-daun yang banyak atau bahkan itu bukan daun melainkan apakah itu adalah buah. Forest God sent forth devils, dewa hutan atau bisa kita sebut sebagai pohon luar biasa besar atau pohon paling masif dan dia mengirimkan iblis. Ya mungkin satu-satunya yang bisa kita tafsirkan jika pohon ini mengirimkan iblis dalam bentuk apa? Ya benar, Devil Nomi atau buah iblis. Lalu kira-kira pohon apa kalau bukan pohon Adam yang dimaksud? Yang tentu saja satu pohonnya lagi adalah satu pohon yang sudah kita kenal juga dan itu adalah Sun Tree Eve atau mungkin pohon matahari Hawa yang sudah lama juga kita teorikan kalau dialah pohon yang menciptakan buah iblis. Hal ini akan sangat nyambung sekali dengan kata-kata Vegapunk kalau buah iblis tercipta dari sebuah harapan manusia. Jika kita menginginkan apa, maka akan muncul hal tersebut. Sebuah harapan tercipta dari ketiadaan. Bread came from nothingness, yang bukankah ini cocok sekali ayatnya dengan representasi dari kata-kata Vegapunk. Di mana ayat selanjutnya pun berkata, "The sun only aggravated the fires of war." Atau mudahnya, matahari hanya bisa mewariskan api-api peperangan kepada dunia. Dan lagi-lagi, the Sun God yang dimaksud di sini pun tentu saja menurut saya adalah Sun God atau Nika yang mungkin di dunia kedua ini direpresentasikan oleh Joy Boy. Jangan lupa, dia gagal ya di dunia kedua ini, namun keberhasilannya adalah dia bisa menyebarkan semangat-semangat peperangan, semangat masa lalu yang akhirnya tersebar dalam bentuk, ya benar, Poneglyph. Kalau kita lihat dari mural, kalau kita bingung bagian mana untuk dunia ke-1 atau dunia kedua, tetapi terlihat terdapat kapal terbang yang seperti mengeluarkan petir, yang bukan itu sangat mirip sekali dengan Maxim dari Enel, terutama adanya bagian petir tersebut. Yang lagi-lagi tidak salah sih, karena untuk tafsir bisa berbagai macam. Yang memang bisa jadi Enel ini menciptakan Maxim karena dibuat dari sejarah dan ilmu yang dia miliki dari ras Birka bulannya. Tetapi jangan lupa, sambaran petir atau laser ini cukup mirip juga kan, seperti Uranus yang digunakan Imo untuk menghancurkan Rusia, dan itu pun masih menjadi satu tafsir yang valid. Dan sosok bermahkota sepertinya sudah bisa kalian tebak kalau dia adalah sosok Imo. Tapi yang menarik adalah apa sosok yang Imo injak di bagian ini. Banyak yang berkata kalau itu adalah Zunisa, di mana di dalamnya ada kapal Noah, malaikat, sepasang binatang, dan manusia, yang sejujurnya memang cukup masuk akal sih jika itu adalah Zunisa. Tapi jangan lupa, Zunisa punya dosa besar yang bisa jadi dulunya dia adalah seorang pengkhianat Nika yang kita masih belum tahu jelasnya seperti apa. Kalau dari warna, bisa saja bentukan ini adalah air laut. Jika iya, maka itu menurut saya akan lebih masuk akal. Mengingat Noah bukankah ada di dalam air, lalu juga malaikat yang terbang apakah mengindikasikan jika dia hidup tidak lagi di daratan tetapi di langit menggunakan awan pulau yang kita lihat dari para Skypiea. Dan jangan lupa, bahkan Vegapunk bilang penemuan awan pulau ini adalah yang paling penting agar dunia tidak tenggelam. Jadi bisa saja warna gelap ini simbol dunia yang tenggelam akibat sambaran petir Uranus di atasnya. Manusia-manusia dan binatang pun tenggelam akibat banjir besar tersebut. Yang sesuai juga kan dengan kisah dari Nabi Nuh yang juga terdapat bahtera besar. Dan sebelum itu kita akan lanjut dulu nih ke ayat selanjutnya. The people of the half moon saw a dream. The people of the moon saw a dream. Walau mungkin kata-kata terkait manusia setengah bulan terdengar aneh, tetapi untuk manusia bulan ini lebih mengindikasikan para Lunarian, Skypian, Birkan, dan yang lain-lainnya. Tapi apa manusia setengah bulan yang dimaksud dari ayat ini? Yang menurut saya pun itu hal yang sebenarnya cukup jelas sih. Jika kalian melihat bulan penuh yang berbentuk bulan, dan dari situ kita potong saja menjadi setengah alias menjadi half, dan di situ kalian bisa mendapatkan setengah lingkaran yang huruf apa yang merepresentasikan setengah lingkaran. Yang tentu saja itu adalah huruf D. Dan maka half moon people ini adalah mereka-mereka para
Klandi. Kira-kira mimpi apa yang mereka dapatkan? Hal ini pun bisa kita hubungkan dengan penghujung dari mimpi atau saat kita bangun nih. Yang tentu saja bukankah kita bangun dari malam adalah ketika fajar, dan maksudnya adalah mimpi itu adalah dawn of the world tersebut. Dimana ayatnya berlanjut ke kalimat lain, yaitu people killed the sun and become gods. Yang lagi-lagi hal ini pun bermakna sangat ganda. Killing the sun bisa saja itu berarti membunuh sun god atau Nika yang direpresentasikan dengan Joy Boy, tapi bisa juga itu membunuh Mother Flame yang hilang selama berabad-abad sampai di waktu sekarang Vegapunk menciptakannya lagi. The people become gods ini sangat cocok sekali dengan raja-raja manusia biasa yang akhirnya menjadi dewa atau Tenryubito di penghujung dunia kedua ini. Dan ayat selanjutnya adalah the sea god rampage, atau mungkin dalam kata lain dewa laut marah besar. Walau mungkin sea god ini sering direpresentasikan dengan emo, tetapi bisa juga dihubungkan dengan air laut yang marah, karena jangan lupa kata-kata Vegapunk kalau air laut naik setinggi 200 meter. Ini ada hubungan dengan mural bagian air laut ini, dan juga kenapa seakan-akan Imo berdiri di atas air lautnya yang mengindikasikan entah apakah dia bisa mengontrol air laut, karena kalau kalian nge, di bagian objek yang Imo berdirikan bukankah terdapat dayung di bagian tersebut, yang bukankah ini sangat menarik sekali. Makhluk-makhluk yang ada di paling bawah dari air laut ini pun membuktikan mereka-mereka yang mati akibat tenggelam atau banjir besar tersebut, dan juga membuktikan kalau Joy Boy benar-benar gagal sesuai dengan faktanya. Makanya dia akhirnya membuat permintaan maaf kepada Fishman Island karena gagal membawa mereka ke permukaan menggunakan Noah. Tapi bagian yang paling menarik dari mural tengah ini adalah terdapat naga raksasa di puncak dari pohon tersebut, yang kalau kita hubungkan dengan tadi di mana ini adalah pohon matahari Hawa, berarti naganya berlokasi di puncak dari Mary Joyce. Tapi kenapa tiba-tiba ada naga di Void Century? Apakah kita pernah mengetahuinya? Ya balik lagi, untuk jawaban pastinya tidak, tapi indikasinya sangat banyak sekali. Pertama kita bahas dulu kenapa para Tenryubito sangat tertarik sekali dengan naga yang ada di Panghazard dan minta buat kepada Vegapunk. Lalu juga mereka ingin membuat tiruan buah iblis Kaido yang notabene adalah naga juga. Yang bahkan nama Tenryubito sendiri atau bangsawan dunia memiliki arti sebagai naga langit, di mana Tenryubito, yang bahkan tandanya sendiri memiliki arti Hoof of the Dragon that runs on the sky, yang bahkan kanji Tenryubito mirip dengan kanji dari Tennosei atau Uranus atau God of the Sky ini. Yang ini pun berhubungan dengan bahasan kita tadi kalau selalu ada satu sosok yang berhubungan dengan kapal besar dari Ancient Weapon. Untuk Pluton mungkin ada hubungan dengan makhluk dari Zunisa, Noah ada hubungan dengan Sea King dari raksasa, dan Uranus ada hubungan dengan naga raksasa ini. Ya walaupun dari gambaran dia mengeluarkan api dan beradu dengan ular dari dunia pertama, yang entah nih apakah indikasinya tersebut, apakah mereka benar-benar bertarung atau hanya simbolis saja yang menghubungkan antara dunia pertama dan dunia yang kedua. Tapi kalau kita ngomongin naga, apakah jangan-jangan inilah kisah super terkenal yang ada di seluruh dunia? Ya benar, sosok pendekar luar biasa hebat yang disebut sebagai Sword God dari negeri warna kuning yang membunuh naga besar di langit. Ya tentu saja dia adalah sosok Ryuma. Dan kalau sosok Ryuma benar-benar seepik itu, maka menurut saya naga sebesar ini bisa menjadi satu entitas yang cocok untuk disetarakan dengan dirinya. Jadi dunia kedua ini lebih menceritakan menurut saya kisah dari Void Century yang kita kenali dan dari penderitaan akibat bencana sebelumnya sehingga kehidupan dan peradaban akhirnya dibangun kembali. Forest God pun menciptakan buah iblis dari pohon besar yang jadi harapan manusia ke seluruh dunia. Tetapi lagi-lagi dengan Mother Flame yang digunakan hanya akan membawa bencana ke seluruh dunia yang akhirnya menyebabkan kemarahan dari sang laut yang naik sampai 200 meter. Dunia hanya menerima semangat perang yang tersebar oleh sang matahari, makanya the half moon and the moon people hanya bisa bermimpi. Dan ayat yang sama pun menjadi penutup dari dunia kedua dengan kata-kata those men would be unable to meet again. Dan kita masuk ke dunia terakhir yang gimana nih? Udah pada bos sebelum karena sudah cukup panjang untuk bahasanya. Tapi atau mungkin kalian mau makin excited dan penasaran? Yuk kita masuk ke dunia terakhir atau the third
World. Dimana kita sekarang berada di dunia ramalan karena dunia yang ketiga ini adalah era setelah Void Century alias era sekarang. Dimana ayat pertama berbunyi, Upon the chaos, there is void. Yang tentu saja ini cukup jelas ya, dampak dari kehancuran yang terjadi di dunia sebelumnya pada akhirnya menciptakan kekosongan atau the void yang menjadi cikal bakal juga sebutan sebagai the Void Century, di mana pemerintah dunia yang menghapus semua rekaman di tahun atau abad tersebut. Dan kita lanjut ke ayat selanjutnya. The inconvenient lingering shadow shall remember the day of promise. Ya, untuk ini pun pasti kalian sudah sangat mengerti ya, karena sudah berkali-kali juga dibahas tentang hal ini di serial One Piece. Seperti contohnya Oden yang berkata untuk menunggu hari yang dijanjikan, atau bahkan Fishman juga yang percaya Noah akan digunakan di hari yang dijanjikan, hari di mana dunia akan benar-benar berubah. Dan ayat selanjutnya pun berbunyi, They shall listen to the voice of half broken moon. Ya, mungkin ini bisa berarti mereka-mereka yang membaca Poneglyph, dan banyak yang dimaksud mungkin balik lagi kepada mereka-mereka para penyandang namadi yang berhubungan dengan half moon tadi. Tetapi half broken moon bisa juga disebut sebagai bulan sabit atau crescent moon, dan hal ini sebenarnya pernah kita lihat juga di arc sebelumnya, yaitu Wano Kuni sebagai simbol dari pemberontak. Dan menariknya, Kozuki sendiri bukankah berarti Moonlight yang juga dialah klan yang memahat Poneglyph agar bisa dibaca oleh orang-orang saat ini seperti Tante Robin kita. Suara-suara yang ada dari lama akhirnya bisa terdengar sampai ke era yang baru. Dan ayat selanjutnya pun berkata, The sun god dance and he love. Yang untuk hal ini pun sangat jelas sekali, karena ini adalah momen bakas yang jauh kita mengaktifkan atau mengawakeningkan Gear 5-nya. Tetapi ayat selanjutnya cukup ambigu nih jika kita baca. He leads towards world's end. Yang apakah ini akan berarti baik atau berarti buruk? Yang menurut saya baik lagi, ini tergantung ke perspektif kita melihatnya dari arah mana, yang ada hubungan dengan berbagai sebutan nikah yang ada atau dualisme nikah yang pernah kita bahas cukup lengkap di satu video sendiri. Dan bagian terakhir dari mural tentu saja hal yang paling seru kalau kita lihat, karena ini seperti menggambarkan sebuah peperangan. Tapi balik lagi, gambaran ini dilihat dari perspektif Void Century yang saat itu belum ada Luffy dan yang lain-lainnya, makanya ini hanya gambaran yang ada saja, yang bisa saja di era sebelumnya juga terjadi peperangan yang persis seperti yang digambarkan dari mural ini. Dan dari mural ini satu yang jelas adalah tentu saja kita bisa melihat Nika dengan ilustrasi Elbaf, karena dia menggunakan pedang dan juga tameng berlogo Ancient Kingdom dengan 8 matahari, dan terlihat tangannya memanjang yang mengindikasikan kemampuan dari karetnya. Dan di sekitarnya terlihat dia beraliansi dengan berbagai ras yang ada. Dan untuk bagian atas ini sebenarnya cukup jelas ya, jika dia adalah ras Lunarian. Terlihat dari sayapnya, tubuh warna gelap, dan api di atas kepalanya. Selanjutnya juga ada paus yang cukup aneh, tetapi kalau kita ingat dikatakan para paus adalah aliansi dari Joy Boy. Si King pula memensinya di chapter 968 karena mereka mengharapkan kehancuran dari Red Line. Jadi bukankah para paus ini akhirnya wajar berada di sisi dari sang Joy Boy atau Nika? Selanjutnya terdapat Sukuming, di mana dari bentukan rambut tembalnya kemungkinan mereka sedang berada di mode sulongnya. Di bawahnya ada robot favorit kita yaitu Emmet, dan di bawahnya lagi terdapat manusia super besar, dan kemungkinan besar ini adalah ras raksasa kuno yang lebih besar dibandingkan ras Elbaf dengan topi Viking yang juga kita lihat di gambaran ini, yang terkonfirmasi kalau mereka adalah aliansi dari Joy Boy. Yang kecil ini adalah Sungkoton Tata yang bisa kalian perhatikan walau mungkin terlihat sangat kecil sekali. Lalu di sebelahnya terdapat Putri Duyung yang sepertinya ikan-ikan ini adalah para Sea King yang bersamanya, atau mungkin bahkan para fishman yang lain. Namun yang aneh adalah siapakah sosok seperti binatang di bagian ini? Kalau untuk Sukuming kan sebelumnya sudah kita lihat di bagian atas, tapi kira-kira siapa untuk ras ini? Apakah mereka maksudnya Zoan User atau apa? Kita masih belum tahu. Tapi di sisi lain kita juga melihat banyak manusia-manusia di berbagai kapal, dimana kita melihat sosok wanita nih yang kalau kalian terdapat rambut dari gambaran mural kecil ini, yang kemungkinan dia adalah dari Alabasta yang dipimpin oleh Nefertari. Di kapal lain kita juga melihat ada kapal dengan pedang dan juga shuriken alias ninja yang cukup jelas lah itu samurai dari Wano Kuni. Di bawahnya ada manusia dengan lengan panjang yang kemungkinan dari ras tangan panjang, dan di bawahnya lagi ada manusia yang tubuhnya cukup besar dengan bentuk kepala yang cukup berbeda. Apakah ini mengindikasikan jika orang ini adalah ras dari Buccaneer? Dan di sebelahnya lagi terdapat kaki panjang dari gambarannya yang sejujurnya ini cukup aneh juga. Yang menariknya, ras kaki panjang dan lengan panjang apakah akan bersama untuk satu misi kemanusiaan yang luar biasa
Dan kapal dengan panah ini kemungkinan besar adalah suku Kuja, karena bukankah mereka terkenal dengan skill dari panahnya? Dimana mural ini benar-benar menjelaskan semua ras yang ada di dunia One Piece yang bersatu untuk melawan Imu atau sang iblis besar di bagian sini. Yang sejujurnya jika kalian sadar, dan lagi-lagi ini pun sudah berkali-kali saya bahas, kalau apakah mungkin sosok Tot Musika yang udah jadikan referensi di Movie Red dengan adanya Utachuan yang kita gambar juga dari bagian sini, apakah jangan-jangan itu adalah semacam representasi dari Imu nanti sebagai Raja Iblis atau Devil King yang akhirnya akan menguasai dunia? Karena bukan balik lagi, jangan lupa Tot Musika di Movie Red juga disebut sebagai iblis yang berbahaya, dan dia pun memiliki tubuh yang besar seperti gambaran dari mural tersebut. Dan kalau kita kembali ke gambaran mural, di mana di bagian bawahnya kita melihat semacam ada kapal nih yang mungkin adalah pengikut dari Imu. Apakah mungkin itu adalah Gorosei dengan para God Snake juga? Dan untuk tangan iblis ini sendiri yang besar yang seakan-akan dia sedang menurunkan sesuatu, yang apakah itu ada hubungan dengan air-air yang ada di atas labun yang mungkin dia bisa menciptakan hujan atau apa, kita masih belum tahu. Tetapi satu yang jelas, di tangan satunya lagi sosok besar ini dia memegang matahari yang pastinya untuk keinginan dirinya sendiri, yang seharusnya ini pula ada hubungan dengan Imu yang sangat menginginkan Mother Flame untuk dirinya. Dan ayat selanjutnya pun berbunyi, "The sun will return, a new morning will arrive." Yang lagi-lagi tentu saja ini sudah bisa kita tebak kalau yang dimaksud adalah the dawn of the world atau fajar di dunia. Dan terakhir ayat penutup adalah, "Those men will surely be able to meet again." Yang jujur sih ini paling unik karena dalam ketiga surat dunia tadi semuanya berkali-kali disebut bagian ini, tetapi untuk dua awal dikatakan tidak akan bertemu, dan di bagian terakhir dikatakan akhirnya bertemu. Yang jadi pertanyaan adalah, siapakah yang dimaksud dari kata-kata ini? Yang kalau dari kata-kata those men emang bisa berarti sekelompok orang atau mungkin sekelompok grup, yang lagi-lagi bukan cuma individu, tapi ya bisa berarti individu juga sih, yang maksudnya lagi-lagi ini sangat ambigu. Entah apakah itu sekelompok orang dalam bentukan sesuatu atau bahkan satu individu doang yang mewakilkan semua orang. Lagi-lagi kita masih belum tahu jelas bentukannya seperti apa. Dan mungkin banyak juga yang merasa kalau dia adalah Luffy, tetapi apakah benar-benar hanya akan sesimpel seperti itu? Perkataan ini juga sebenarnya sudah sangat jelas karena diucapkan berkali-kali, mulai dari perkataan Ratu Otohime yang bilang dua penguasa akan bertemu, juga kata-kata dari Sea King yang bilang two sovereign akhirnya akan kembali bertemu. Yang dulu mungkin kita mikir jika itu adalah Luffy dan juga Ratu dari Duyung, tetapi sepertinya jika kita lihat gambaran mural ini, dimana bahkan sosok Nika dan juga sosok Ratu Duyung tidak sespesial itu karena semuanya terjalin jelas dalam satu insiden besar. Yang baik lagi, kira-kira siapakah yang dimaksud dari two sovereign yang akhirnya bertemu? Yang apakah mungkin juga jika those men ini mengindikasikan para klandi, tetapi kira-kira bertemu dengan siapa? Yang sejujurnya ini sangat banyak sekali kombinasi yang ada, tetapi coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tapi ada satu hal juga nih yang belum kita dapatkan dari satu mural ini, dan tentu saja dia adalah hal terpenting dari satu serial One Piece, yang tentu saja itu adalah One Piece ini sendiri. Dimana tidak ada, atau mungkin kita masih belum mengerti nih, ada satu indikasi dari gambaran mural ini yang merepresentasikan jika inilah sebuah One Piece atau inilah One Piece yang kita memang tidak bisa melihatnya dari gambaran, atau bahkan kita memang masih belum bisa mengartikan apa sebenarnya One Piece yang dimaksud dari serial One Piece. Atau bukankah ujung dari perjalanan Roger dia pun cuma hanya bisa ketawa setelah melihat harta karun besar yang tinggalkan Joy Boy, yang apakah itu One Piece atau bahkan itu adalah hal yang lain, atau apakah lagi-lagi harus ini sesuatu yang sangat berbeda dibandingkan semua yang sudah kita bayangkan, yang aduh kira-kira seperti apa? Lagi-lagi coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Karena ini otak udah sangat pusing dengan membahas dunia yang satu, kedua, dan ketiga yang sangat-sangat kompleks ini. Dan lagi-lagi itulah satu video super panjang dari Devilnomi yang saya harap kalian juga bisa menikmati satu video ini. Ya, saya juga mau berterima kasih nih buat kalian yang udah support Devilnomi untuk bisa terus berkarya dan membahas teori-teori analisis di seputar One Piece sampai beberapa tahun ini. Dan teori ini juga lagi-lagi saya baca dari banyak perspektif orang yang ada, seperti kalian suka komen di kolom komentar di review kemarin, full OP kemarin, dan juga bahkan suka ada yang nge-DM di Instagram dengan memberikan beberapa pendapatnya. Itu pun saya olah dan saya jadikan skrip yang bisa kalian baca. Dan juga dari X, Twitter, terutama dari Arthur Lebir O'Hara, yang menurut saya teorinya sangat-sangat luar biasa sekali, yang itu pun dijadikan referensi untuk satu video yang dibahas ini. Dan sekali lagi saya mau berterima kasih buat kalian yang udah support Devilnomi secara langsung, terutama buat para Devilnomi user, lalu juga buat Haki user dan Will of the alias para membership dari channel Devilnomi. Buat yang pengen bantu atau support langsung
langsung juga bisa bantu Super Thanks dengan klik tombol yang ada di bawah ini. Ya, dengan pembahasan yang makin deep seputar One Piece dan mural luar biasa yang udah sajikan, sejujurnya ini bisa menjadi kesenangan pribadi buat saya sendiri, Devil Nomi, karena ya lagi-lagi saya bisa mengutarakan pemikiran saya kepada kalian yang semoga kalian juga yang membaca atau mungkin mendengar video ini bisa merasakan ke-excitedan dan bahkan bisa mendapatkan insight menarik terkait serial One Piece yang mungkin sebenarnya hanya serial fiktif tetapi cukup menarik untuk dinikmati sampai ke tingkatan yang lumayan jauh, terutama buat kalian nih para pecinta teori. Dan mungkin buat kalian juga nih yang udah ngikutin channel ini dari lama sudah cukup familiar lah dengan pembahasan-pembahasan deep dari channel Devil Nomi, karena ya lagi-lagi di channel ini juga ada satu playlist khusus yaitu Mega Teori yang membahas sangat-sangat deep sekali seputar teori-teori yang mungkin berhubungan dengan sejarah, itu White Century, Ancient Kingdom dan lain-lainnya yang bisa kalian tonton langsung untuk videonya di sini. Jadi sekali lagi terima kasih buat Takama yang udah nonton sampai ujung sini. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, selanjutnya kalau suka jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.